Cerita ini bermula dengan kebutuhan anaknya juga semakin banyak karena telah menginjak kelas akhir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anakku semua? Alhamdulillah. Bapak ingin dengar yel-yelnya ya? Ya. Siapa kita? Muslim. Islam kita? Misi kita? Rahmatan lil alamin. Kurang kompak, diulang. Misi kita? Rahmatan lil alamin. Harapan kita? Hidup mulia, mati husnul khotimah. Shallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli ala Sekali lagi. Siapa kita? Muslim. Islam kita? Kafah. Misi kita? Rahmatan lil alamin. Harapan kita? Hidup mulia, mati husnul khotimah. Shallallahu alaihi Muhammad. Baik, terima kasih. Sebelumnya, agar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya. Bapak absen dulu kehadirannya. Afifah, Riko, Muhammad Ramzi, Nurul Desvita, Raffi Dika, Raka Sendra, Raya Indira. Alhamdulillah masuk semua. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu akan Bapak sampaikan TP, tujuan pembelajaran dari apa yang akan kita pelajari hari ini atau beberapa pertemuan ke depan. Yang pertama, bahwa materi hari ini adalah tentang surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Ya, kita akan pelajari surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Yang pertama, kalian diharuskan mampu membaca ayat tersebut. Jadi nanti kalian maju satu persatu untuk membaca sejauh mana kemampuan kalian membaca. Nanti akan Bapak langsung ambil nilai, sehingga apabila didapati dari kalian yang kurang lancar, apalagi tidak lancar, apalagi tidak bisa, akan segera ditangani dan dapat bimbingan khusus, sehingga nanti selesai dari sekolah ini, dari kelas 12 ini, bisa baca Al-Quran. Jangan sampai menyembunyikan diri dengan seakan-akan bisa karena menghafal, karena membaca translate. Ini yang sering terjadi. Karena membaca translate, lalu Pak gurunya, Bu gurunya menyangka kamu bisa, padahal tidak bisa. Ya, itu nggak usah takut, tenang saja. Bapak akan berikan bimbingan yang kira-kira kamu tidak tertekan dan kamu senang belajarnya sehingga bisa baca Al-Quran. Keuntungannya buat kamu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kalian bisa membaca, Bapak harapkan kalian bisa menerjemahkan per kata. Tujuannya agar nanti ya ketika ada soal menerjemahkan kamu bisa. Misal ayat seutuhnya dicantumkan dalam soal, lalu ada di garis bawahi beberapa kata, lalu ada pertanyaan di sana yang bergaris bawah di atas, terjemahannya adalah. Nah, untuk bisa menjawab seperti itu, maka kalian harus mampu menerjemahkan ayat tersebut per kata. Ya. Nanti ada bimbingannya. Nah, yang terakhir, setelah itu kalian harus bisa menyampaikan isi kandungan surat dan ayat tersebut. Dengan cara pertama, lakukan diskusi, tentu berdasarkan kelompok. Berarti kalau begitu buat kelompok dulu.
2 orang boleh, 3, 4 sampai 5, maksimal 5. Kalau ada 6 orang berarti dibagi 2, 3-3. Ya, nanti kalian menyampaikannya sesuai dengan gaya belajar kalian. Maka buatlah kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Misalnya ya, ada kinestetik, ada visual, ada auditori. Itu gaya belajar kalian secara garis besar ada 3. Jadi yang sukanya sosiodrama berarti dia masuk ke dalam kelompok apa tadi? Visual. Kinestetik ya? Kinestetik ya? Kalau yang visual sukanya menayangkan. Ya. Kalau yang audio ya cukup dengan bercerita, menyampaikan, tapi benar-benar dari lubuk hati, dari kalimat yang lahir dari dirinya sendiri. Jangan menghafal kalimat atau teks orang lain sehingga kelihatan itu bukan bahasa kamu. Kalau orang yang auditori, dia mampu menyampaikan seperti cerita, seperti mengalir begitu saja. Nah, untuk bisa menyampaikan atau presentasi dari 3 model itu, maka kalian harus banyak referensi, banyak membaca. Kalau tidak banyak baca, akan kesulitan menyampaikan. Bisa dipahami ya? Al-Baqarah ayat 155, 156. Perhatikan, Bapak baca, nanti kalian setelah itu gantian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق الله العظيم. الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, absen berapa? Absen 2. Ya, silakan. Absen berapa? Absen 7, Pak. 7. 7. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Absen berapa? Masih, Pak. 29. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu inna
Ya, silakan. Taruh mana, Pak? Taruh di dasi. Ini, Pak. Absen berapa? Absen 19, Pak. 19. Maulana. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan nabluwannakum bisyai'in. Ya, bagus. Sadaqallahul azim. Absen berapa? Sebenarnya Pak 18 kayaknya Pak. 18. Mas Ayu. Mas Ayu. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagus. Absen berapa? Absen 27. 27. Nur Amalia. Ya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahirrahmanirrahim. Ya, sudah. Absen berapa? 8 Pak. 8. Ya. Arinta. Ya. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sudah. Sadaqallahul azim. Regina masuk nggak? Regina enggak bisa dispenfor Pak. Masih mana? Dispenfor. Oh, di sini. Silahkan ditulis. Ditulis ya. Ya, ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum. Dan sungguh akan kami uji kalian. Bisai'in dengan sesuatu. Minal khaufi.
dari rasa takut, wal ju'i, dan kelaparan, wa naqsin minal amwali, dan kekurangan harta, wal anfusi, dan jiwa, was samarati, dan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang bersabar. Alladzina, yaitu orang-orang yang idza asabathum, ketika menimpa mereka, musibatun, musibah, qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepadanya, raji'una, akan kembali, atau raji'una, orang-orang yang kembali. Bisa? Nah, yang seperti itu kalian lakukan, baca berulang-ulang sampai hafal. Nanti kalian maju ke depan, baca teks Arab yang di depan itu, tapi berikut artinya. Paham? Siap ya? Baik, terima kasih. Langsung dari sini aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum, dan sungguh akan kami puji kalian, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, dari rasa takut, wal ju'i, dari kelaparan, wa naqsi minal amwali, dari kekurangan harta, wal anfusi, dan jiwa, wasamaroti, dan buah-buahan, wa basyiril sabirina, dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang bersabar, allazi, yang yaitu orang-orang yang alladzina, yaitu orang-orang yang iza asobathum, ketika menimpa mereka musibatun, musibah, qalu, mereka berkata, inna, sesungguhnya kami, lillahi, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepadanya, raji'una, akan kembali. Satu lagi. Ya, silakan. Tunjukin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum, dan sungguh akan kami uji kalian, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, dari rasa takut, wal ju'i, dan kelaparan, wa naqsim minal amwali, dan kekurangan harta, wal anfusi, dan jiwa, wa samaroti, dan buah-buahan, wa basyiris sabirina, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina, yaitu orang-orang yang idza asabathum, ketika menimpa mereka musibatun, musibah, qalu, mereka berkata, inna, sungguhnya kami, lillahi, milik Allah, wa inna, dan sungguhnya kami, ilaihi, kepadanya, raji'un, akan kembali. Acira, Pak. Acira. Ya, silakan, siapa lagi?
Bismillahirrahmanirrahim. Balik. Riko. Mau maju. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum, dan sungguh akan kami uji kalian bisyai'in, dengan sesuatu, sesungguhnya kami ilaihi, kepadanya, rojiun, akan kembali. Sama. Nashwa. Dan sungguh akan kalian uji kalian dengan sesuatu dengan khaufi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelompok apa nih? Kelompok sajidah, Pak. Sajidah. Akan presentasi pakai apa? Pakai PPT, Pak. PPT. Oke. Sudah mulai mengerjakan? Pembagian tugas. Pembagian tugas. Ini kelompok apa? Masya Allah. Hah? Kelompok Masya Allah. Masya Allah. Kelompok Masya Allah. Hebat. Iya, bagus, bagus. Kelompok Masya Allah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelompok apa ini? Kelompok Fatimah Azara. Fatimah Azharo, siapa itu? Oh, putri Nabi ya. Mau presentasi pakai apa? PowerPoint. Ya, lanjut ya. Ini kelompok apa namanya? Assalamualaikum. Kelompok Assalamualaikum. Namanya kelompok Assalamualaikum pembuka ya. Jadi presentasinya pakai apa? Pakai PPT. PPT. Udah siap? Ya. Sampai apa? Belum selesai, Pak. Ya. Pokoknya baca-baca dulu yang banyak ya. Ya, Pak. Apa namanya disebutnya literasinya yang banyak, referensinya. Ya. Ini kelompok apa? Waalaikumsalam. Aduh, ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh gitu. Presentasinya pakai PPT. Tapi usahakan PPT itu sebagai media saja. Tetap kemampuan kalian menyampaikan yang dinilai. Siap ya? Siap. Oke. Mbak, kita tanya lagi yang lainnya. Assalamualaikum. Ini berapa orang? Berlima. Ini yang benar kursinya. Kelompok apa namanya? Alhamdulillah. Sampai mana alhamdulillahnya? Kerjanya sampai mana? Ini ngapain? Baca. Lagi baca. Ini yang buat PPT-nya siapa? Oke, lanjut. Ya, pokoknya presentasi semuanya berdasarkan kemampuan disebutnya hasil baca, bukan karena membaca yang di PPT tapi membaca yang membuat pemahaman, hasil paham ya. Ini kelompok apa? Kelompok Imro'ah. Imro'at boleh, imro'ah boleh kan, ayat atau ayah. Ya kan, surat atau surah. Kan gitu kan? Pakai tak itu. Imro'ah. Lanjut. Ini apa diskusinya? Ini Pak, drama. Nah, ini yang beda sendiri, bagus nih. Kira-kira apa temanya? Mau mengusung apa? Mengusung kasus apa? Kecopetan, Pak. Hah? Kecopetan. Kecopetan. Siapa yang kecopetan nih? Misalnya Brian, Pak. Oh. Bayu. Nanti ada pesan apa dalam sosiodrama itu? ya dalam menghadapi musibah Harus sabar begitu. Terus nanti akan diganti. nanti akan diganti. Iya. Oke, lanjut. Latihan mau di mana? Latihan nanti Terserah, di sini boleh, di belakang boleh, depan boleh. Kan pakai acting kan? Iya, bagus. Lanjut ya. Yuk, kelas 12 udah mau berakhir ya. Pi, mau kemana Pi abis ini Pi? Udah Bi, gue juga bingung mau kemana nih. Lu mau kemana? Kalau gue sih rencana mau TNI gue Bintara. So kayak Gapi nih, ya Pi. Gue tahu nah. Karena Lu kemana, Mat? Gak tahu sih, gue juga masih bingung nih. Lu kemana? Kalau gue sih, gue udah nyoba SNBT. kuliah mana lu? Nyoba di kuliah mana? Gue sih masih nyoba di UI. UI. Yoi. Soalnya susah nggak? Wah, lumayan susah sih kalau menurut gue. Iya sih. Gue nggak tahu juga bisa lulus apa kagak. Ya berdoa aja lah, berharap. Amin. Ya, SNBT gue gagal anjir. Kok bisa? Bisa.
Wah, nggak tahu lagi dah gua. Seriusan itu? Iya nih, lihat no. Ya Allah. Aduh. Sabar Kayak ya. hati nih gua udahan nih. Nggak ada semangat gua nih udahan nih. Kesuksesan nggak nentu dari kuliah deh. Lo bisa nyoba jalur lain deh. Ini aja gagal gimana mau nyoba jalur Bisa lain? deh. Insya Allah, insya Allah bisa. Tetap doa dek, doa dan usaha dek. Semangat dah. Setiap kita kena musibah, Kita harus selalu ingat Allah. Allahu Akbar. Aduh, panas banget nih. Udah, Pak, gue jaga aja lah pulangnya. Aduh, panas banget nih. Mana nggak ada penumpang lagi. Bang, antar ini ke Jalan Hercules. Oh, yang dekat Sadul itu? Ya, di ini, di sampingnya tuh sebelum belokan. Bang, mau di belokan itu? Iya, di Kopi 27, nomor 7. Wah, ada dompet tuh, tebel banget. Gua ambil aja kali ya. Gua lagi nggak punya duit lagi. Ya udah gas lah. Tuh, inilah dia jangan ketabrak, Pak. Pak. Udah masuk kita. Nanti gue disalahin, gue kabur aja dah. Ya, mana tadi bapaknya? Ayo Pak, ayo kita masuk kita. Dulu aja Pak. Iya. Saya mau bayar rumah sakitnya. Makasih Mas. Ya. Bentar ya Pak. Betul. Nah jadi segini ya Pak totalnya. Dan ini obatnya. Oh, makasih ya, Pak. Ini apa duitnya? Jadi untuk biayanya berapa ya Pak? Jadi total biayanya hanya 500.000 Pak. Aduh, tadi dompetku dijamret lagi. Udah, mana uangnya pas banget lagi nih. Ini Pak uangnya. Baik ya Pak, saya terima. Iya. Udah Pak, untuk biaya rumah sakitnya sudah saya bayarin. Oh, Saya izin pamit dulu ya Pak. oh tunggu Mas, duduk dulu. Kenapa Pak? Jadi ini saya ada rezeki dari Allah ini. Ini bener Untuk Anda. Iya Pak. Nanti dibuka saja di rumah ya. Beneran Pak. Beneran. Saya Terima kasih banyak ikhlas. Pak. Alhamdulillah, akhirnya bisa beli obat buat ibu lagi sakit. Ya, tadi kalian sudah menonton tayangan dramanya ya. Jadi dramanya. Ini pemeran-pemerannya. Kira-kira tadi di tayangan tadi Brian sebagai apa? Saya sebagai korban yang dicopet. Korban copet. Jadi pemeran sabar berarti kalau gitu ya? Ya, yang jadi orang. Pemeran sabar. Jadi bagaimana merasakan kehilangan harta benda ya? Ya. Mengamalkan bagaimana mengekspresikan atau memposisikan sebagai orang yang kehilangan harta benda. Ya, Pak. Tadi di sana Brian setelah sedekah lalu keluar
lalu kecopetan, lalu setelah itu ngeluarin uang lagi ya kalau nggak salah ya. Buat Iya, apa tuh? Untuk pengobatan tadi yang karena ada kecelakaan, akhirnya saya membantu orang tersebut. Nah, karena yaudah ternyata di kantong saya ada sisa sedikit uang, akhirnya saya mau nggak mau ya dengan ikhlas saya harus membayar menggunakan uang itu. Gitu, Pak. Iya, bagus. Terus siapa nih? Harinanda. Anda, Pak. Harinanda ya? Iya, Pak. Iya. Pemeran apa tadi? Tadi saya yang di itu korban tabrak lari, Pak. Oh, iya. Di sana kamu mengamalkan surat itu di posisi sebagai apa? Musibah, karena musibah. Ya, kena musibah tapi saya Sabar kan- juga. Sabar juga, tapi saya kan dibantu sama Brian dan bahkan biayanya ditalangin sama Oh, gitu. Brian. Iya, Jadi iya. kayak saya yang di cerita punya lebih gitu, Iya. saya kasihkan ke Brian Iya. sebagai rezeki dari Allah gitulah, Pak. Jadi Balasan. ada apa disebutnya ada bukan disebutnya apa ya, penghargaan Allah yang luar biasa di situ ya. Pak. Iya, Pak. Di alami nyata. Terus Aditya sebagai apa? Kalau saya sebagai pencopet ya Pak. Jadi siap jadi korban nama tidak baik ya. Iya, untuk terlaksananya sosial drama ini. Iya. Nggak apa-apa, namanya juga pemeran ya, biar kelihatan hidup. Ada yang jahat, ada yang baik dalam drama tersebut. Iya, Pak. Ya, tapi merasa gimana? Kamu merasa dapat pelajaran juga? Saya merasa mendapat pelajaran, jadi kayak lebih sabar gitu kalau ada musibah, terus kalau ada masalah sesuatu harus lebih sabar gitu Pak. Iya, bagus. Terus akhirnya sebagai pencerah ya, sebagai ustadz ya, atau sebagai pencerah, coba gimana kesannya? Ya, saya jadi narator nih, jadi lebih paham tentang isi ayat 155 dan 156, Pak. Iya, Karena saya jadi perlu mendalami lagi, Pak, untuk menjelaskannya itu, Pak. Menyocokkan dengan cerita-cerita yang saya bikin ini, Pak. Ya bagus. Jadi lebih paham karena diaktualisasikan Ya, ya, Pak. dan lebih penasaran lagi. Betul, Jadi Pak. dan lebih siap-siap lagi. Oh, cobaan apa lagi yang nanti akan Allah berikan? Pasti akan ada dan kita sudah siap begitu ya. Betul, Pak. Terus yang nggak masuk siapa nih? Zidan, Pak. Muhammad Zidan. Dan dia berperan sebagai tukang ojek ya. Iya, Pak. Iya, ya baik. Nanti sampaikan salam Bapak. Siap, Pak. Terima kasih. Itu yang bisa kita wawancari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Jadi kali ini di sini kita dari kelompok amanah akan membahaskan tentang tafsir Bisnis yang gagal atau investasi yang buruk. Nah, biasanya Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kembali kita belajar materi atau pelajaran pendidikan agama Islam yang pada kesempatan ini materinya adalah analisis tajwid, dan tajwid yang akan kita pelajari adalah tentang mad jaiz munfasil. Mad apa? Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil tulisannya begini. Mad jaiz munfasil. Madun jaizun munfasilun. Ini tulisan Arabnya begini. Mad jaiz munfasil. Secara bahasa atau definisinya adalah mad itu panjang, jaiz itu boleh, munfasil itu terpisah. Jadi mad artinya panjang, jaiz boleh, munfasil terpisah. Masih bingung kan? Apa ini maksudnya? Panjang boleh terpisah. Nah, inilah penamaan. Zaman sekarang ini hampir kalau tidak didefinisikan, artinya kalau tidak punya definisi, sulit seseorang menganalisa. Ya, oleh karenanya untuk memudahkan analisis, nanti ada analisis tajwid, kalian suruh mencari mana mad-mad yang diminta dicari di Al-Qur'an, itu disebutnya analisis tajwid. Nah, itu menggunakan teori-teori seperti ini. Baik, untuk memahami mad jaiz munfasil ini sudah pernah dipelajari tentang mad asli.
Masih ingat kan mad asli? Mad asli ya. Istilah lainnya namanya mad tabi'i. Begitu tulisannya. Yaitu kaidahnya apabila ada fathah bertemu alif, apabila ada kasroh bertemu ya mati, apabila ada doma bertemu wawu mati. Ini kaidah mad asli. Di sini hurufnya, huruf berbaris fathah bertemu alif, huruf berbaris kasroh bertemu ya, huruf berbaris doma bertemu wawu. Ya, ini contoh, ini kaidah mad asli. Apabila ada mad asli yang kaidahnya sudah kita ketahui, lalu di depannya ada alif atau hamzah, kita langsung saja ke karakternya ya, bukan namanya, tapi karakternya. Karakternya alif, berarti mad asli bertemu alif, begitu. Ini alif, ini mad asli, ini alif, ini mad asli, ini alif. Alifnya tapi berharokat ya, alifnya berharokat. Boleh a, boleh i, boleh u, terserah ya. Apa saja harokatnya, yang jelas ada mad aslinya, di depannya ada alifnya, itu disebut dengan mad jaiz munfasil. Kita contoh lihat contohnya. Ini mad asli bukan? Kenapa? Fathah bertemu alif, karena lam ini, la ini tulisan aslinya begini asalnya. Ya. Ini namanya lam alif, karena bisa digabung, maka tulisannya seperti ini. Jadi la ini adalah mad asli. Ada lagi yang bisa mencontohkan contoh lainnya mad asli apa? Misalnya lagi fi. Ya, fi mad asli. Ya, apa lagi? Ya, contohnya lagi na juga mad asli. Yang wawu. Yang ini. Dan nanti bisa kita cari ya. Contoh, la ilaha illallah. Ya kan? Ini la, mad asli bertemu apa? Bertemu apa? Ini mad aslinya, ini alifnya. Fiha, gimana kalau pakai fi, apa contohnya? Bukan, yang ada alifnya. Apa contohnya? Udah kita coba cari contoh lain deh. Cari contoh lain ya. Inna, lalu anzalnahu, ya kan? Ya, innanya mad asli bukan? Lalu ketemu alif. Contoh lainnya ada lagi fiha abada. Ya. Coba perhatikan. Ini mad asli, ini alif. Ini mad asli, ini alif. Enggak harus di awal kalimat. Di sini ada kata-kata lain juga boleh, ya. Apabila ada kata-kata lain, silakan, enggak terpengaruh. Jadi mad jaiz munfasil itu ada di awal kalimat, kadang ada di tengah, ada di akhir. Ya, karena kalimat itu bisa ada di mana-mana, di tengah, di awal atau di akhir. Coba lihat lagi. La mad asli karena ada fathah bertemu alif. Ilaha ini alifnya, jadi mad asli bertemu alif. Ini inna, ini fathah, ini alif bertemu alif, jadi mad aslinya ya. Fi, nah ini yang kasroh nih. Fiha, ini bukan mad wajib, bukan mad jaiz. Tapi di sini contohnya, ini mad aslinya, ini alifnya. Ini kebetulan contohnya pakai ini semua, ya. Pakai fathah bertemu alif. Nanti kita analisis di Al-Quran, banyak contoh yang terdiri dari kaidah kasroh ya lalu bertemu alif, waw domah ketemu wawu lalu bertemu alif. Ini untuk sementara, contohnya kasusnya adalah fathah bertemu alif, yakni mad aslinya yang bercorak fathah alif semua. Nah, coba kita lihat, coba kita perhatikan dari mana kata jaiz dan munfasilnya. Kalau madnya sudah diketahui, ini madnya, ini madnya, ini madnya panjang berarti. Lalu kenapa disebut jaiz? Boleh
Maksudnya boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 5 harokat. Ini yang mudah. Ini menurut pendapat Imam Hafiz dari Imam Asim jalur Syatibiyah. Nah itu nggak usah paham deh, nggak apa-apa itu ya. Tapi ada ulama maksudnya yang berpendapat 4 atau 5 harokat. Ada juga masih dari Imam Hafiz dari Imam Asim tapi dari jalur lain itu 2, 4, 5, 6 ya, 2, 4, 5, 6 2, 4, 5 maaf, 2, 4, 5 ada duanya, jadi 2, 4, 5 mau pakai yang mana? Mau pakai ini aja? Pendapat yang ini? Ya 4, 5 saja. Jadi mad jaiz munfasil panjangnya 4 atau 5 harokat. Kalau Bapak suka pakai yang duanya juga, tambahin aja 2 deh. Ya. Pendapat imam lain tapi. Pendapat Imam Hafiz masih tapi dari jalur lain. Jadi 2, 4 atau 5. Nah, bolehnya itu maksudnya boleh pakai 2 harokat, boleh dipanjangkan 4, boleh 5. Bukan berarti begini, 2 sampai 5 bukan. Kalau 2 sampai 5 nanti di sini ada 2,5. Ini di sini ada 4,5, ya. Jadi yang benar 2 harokat atau 4 harokat atau 5 harokat itu makna jaiznya. Sebab nanti sebab sudah kita pelajari mad wajib mutasil. Selain mad jaiz munfasil ada mad wajib mutasil. Wajib tuh harus tuh nggak boleh tidak. Nah, kalau ini jaiz munfasil. Boleh 2, boleh 4, boleh 5. Oke, paham? Nah, yang dimaksud munfasil apa? Munfasil artinya terpisah. Apa terpisah tuh maksudnya? Mad asli dengan alifnya ini dengan ini terpisah. Bukan terpisah oleh tanda panah ini sekedar petunjuk saja. Maksudnya dalam kalimat di sini antara mad asli dengan alifnya bukan menjadi satu kesatuan kata. Inna sendiri, anjalna sendiri, la sendiri, ilaha sendiri, fiha ini satu kata, abada satu kata. Jadi a bukan bagian h, a sini bukan bagian na, i ini bukan bagian la. Maksudnya begitu, ya. Nah ini la-nya sendiri, maksudnya punya arti sendiri. La itu artinya tidak ada, ya. Ini la sendiri nih. Inna punya arti sendiri yang artinya sesungguhnya kami. Anjalna telah kami turunkan. Fiha punya arti sendiri artinya di dalamnya. Abadan selama-lamanya. Jadi a ini bukan punya h, a ini bukan punya na, i ini bukan punya la. Soalnya ada yang begini. Bapak sudah ceritakan pada pembahasan mad wajib mutasil bahwa ada orang punya anak namanya An-Nasrullah. Coba lihat. Nasrullah. Ya, ada idanya di sini. Idza jaa Nasrullah. Ini mad asli bukan? Bertemu apa? Hamzah. Ya. Ini bertemu alif ya kali ini ya. Ini namanya mad wajib mutasil. Mutasil itu artinya sambung. Artinya sambung itu a ini bagian dari ja. A ini bagian dari apa? Ja. Jadi a nggak boleh dipisah dengan ja. Jadi bukan begini, ja sendiri, a sendiri bukan. Sehingga a kamu ikutkan ke sini, salah. Coba tebak. Bener nggak ada orang namanya An-Nasrullah? Bener nggak? Salahnya di mana? Salahnya dia mengikutkan a ke sini. Ya enggak? Padahal a ini punya ja. Harusnya kalau mau ngasih nama Ja'a Nasrullah. Begitu kan ya? Ya. Jadi a ini punya ja. Nah, karena a punya ja, maka definisinya adalah a dan ja ini satu kata. Kalau ini bukan satu kata, la dengan i-nya beda kata, maka disebut munfasil. Kalau yang satu kata disebutnya muttasil. Paham ya? Baik, itu saja.